Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Seorang pelaku curanmor sembunyi dalam lemari saat digerebek polisi di Goa, Sulawesi Selatan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, pencurian burung kicau gagal gara-gara sangkar burung terjatuh saat diambil. Tim gabungan unit Reskrim Polsek Bonto Maranu dan Reskrim Polsek Somba Opu menggerebek rumah AG 33 tahun, pelaku curanmor di Desa Bolong Palakla, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat mengetahui kedatangan polisi, pelaku sempat bersembunyi di lemari, sementara istri pelaku mengelabui petugas dengan dalih suaminya tidak berada di dalam rumah. Petugas pun menggeledah rumah dan meringkus pelaku. Polisi juga membawa barang bukti sepeda motor hasil kejahatan ke Mapolsek Somba Opu. Aksi pencurian terjadi pada November 2024 lalu. Pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan situasi yang sepi. Bulan lalu kita sudah melakukan beberapa pengecekan ke rumah bersangkutan, tapi malam ini kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan sudah kembali di wilayah Kecamatan Bonto Maranu. Jadi kami bersama dengan teman-teman dari Bonto Maranu melakukan tindakan ini. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polsek Somba Opu dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Dari video amatir warga, pelaku berinisial H, warga Lumajang, sedang melakukan aksinya mencuri burung milik Fajar di Desa Bunguruwetan, Waru, Sidoarjo. Aksi pelaku ini direkam anak korban yang kebetulan mengetahui gerak-gerik pelaku. Aksi pelaku pun gagal setelah sangkar burung yang diambil dari luar pagar rumah korban terjatuh dan membuat burung jenis murai batu senilai 5 juta rupiah itu terbang. Pelaku kemudian melarikan diri, namun korban mengejarnya sambil berteriak maling. Pelaku pun berhasil ditangkap warga berjarak 50 meter dari lokasi kejadian. Pelaku yang babak belur diserahkan ke Mapolsek Waru. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku kerap beraksi di beberapa tempat. Jadi diketahui bahwa dia mengambil langsung sendirian di TKP. Tetapi inisial H ini tahu mana-mana burung yang ada nilainya dan tidak. Berarti bisa dikatakan mungkin spesialis. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sangkar burung sebagai barang bukti. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Dua pelajar mencuri uang ratusan juta rupiah dari rumah yang ditinggal liburan tahun baru di Sumedang, Jawa Barat. Saat diperiksa, kedua pelaku ternyata masih keponakan korban. Anggota Satreskrim Polres Sumedang menangkap dua pelaku pembobol rumah di Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, polisi menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang disembunyikan di rumah pelaku di kawasan Jatihurip. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan sejumlah perhiasan emas yang sempat dibuang pelaku ke selokan. Setelah ditangkap, keduanya digiring ke Mapolres Sumedang. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku berstatus pelajar SMK ini masih keponakan korban. Mereka membobol berangkas saat rumah kosong ditinggal pemiliknya berlibur. Ketika sore hari masuk ke rumah, korban melihat ada pecahan kaca di dalam rumah, kemudian langsung curiga, masuk ke kamar, melihat ke lemari, ternyata berangkas di dalam lemari sudah hilang, sudah tidak ada. Selain uang dan perhiasan emas, polisi juga menyita barang bukti berangkas yang sudah dirusak, obeng dan kunci Inggris serta sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku mencuri karena dendam kepada pelaku.
Saat ini kedua pelaku masih diperiksa di Mapolres Sumedang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hawa, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam penangkapan pelaku curanmor oleh warga di Jalan Mertojoyo, Lowokwaru, Kota Malang. Bahkan korban serta warga yang emosi terus melayangkan bogem mentah ke arah pelaku. Pelaku SB 31 tahun terpergok hingga kemudian dikejar. Hasil penggeledahan warga menemukan satu set kunci T untuk membobol kunci sepeda motor serta handy talkie atau HT. HT ini diduga digunakan bersama kelompoknya untuk beraksi. Pada saat dia ini mengambil, korban melihat dan meneriaki daripada tersangka ini, sehingga di sana pada saat dikejar mereka melarikan diri, orang ini bersama temannya. Namun yang ketangkap adalah dia, sempat ditangkap massa. Polisi masih memburu pelaku lainnya, sementara satu pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dua pelaku curanmor beraksi di permukiman padat penduduk Gang Gongsi Tanah Serial Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku saling membagi tugas. Satu orang menunggu di depan gang, sedangkan satu lagi menggasak motor. Tak butuh waktu lama, setelah menjebol kunci kontak, motor milik Pak RT dibawa kabur pelaku. Meski pemilik motor sempat pergoki aksi pencurian, kedua pelaku bisa kabur. Korban menduga pelaku sudah membuntutinya saat dia pulang usai berbelanja. Usai kejadian, korban melaporkan aksi pencurian ke Polsek Tambora serta mengunggah rekaman CCTV agar viral. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pria nekat melakukan aksi eksibisionisme di sebuah angkot di Padang, Sumatera Barat hingga viral. Sementara di Blora, Jawa Tengah, seorang pemuda ditangkap lantaran menghamili gadis di bawah umur. Aksi eksibisionis seorang pria yang terjadi di atas angkot terekam penumpang lain di kawasan Kota Padang hingga viral. Aksi tak terpuji ini pun membuat warga resah. Berbekal video viral, tim Kelewang Polresta Padang mengamankan pelaku di kawasan Pasar Raya Kota Padang dalam kondisi mabuk miras jenis tuak. Pelaku yang bernama Adik alias Bogel, 45 tahun, merupakan tukang parkir di sekitar Jalan Pemuda, Kecamatan Padang, Kota Padang. Kepada petugas, pelaku mengaku telah berulang kali melakukan aksi asusilanya di depan umum, khususnya angkutan kota. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pemuda asal Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora tak berkutik saat ditangkap polisi. Pemuda ini sebelumnya dilaporkan ke polisi karena menghamili remaja 17 tahun. Ia melecehkan korban berkali-kali setelah memperdayanya dengan bujuk rayu janji manis akan dinikahi. Namun pada kenyataannya setelah korban hamil ia tak mau bertanggung jawab. Selain di hotel, aksi keasusila juga dilakukan di rumah pelaku. Keluarga korban akhirnya melaporkan perbuatannya ke kantor polisi. Tersangka ini menghubungi korban melalui WhatsApp untuk diajak ketemuan di Hotel Sumber Rezeki. Kemudian bujuk rayu segala macam, si tersangka melakukan hubungan suami istri di dalam kamar Hotel Sumber Rezeki dan sudah dilakukan beberapa kali. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Blora dan dijerat pasal kekerasan seksual dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Permukiman warga di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir rob. Ketinggian banjir di permukiman mencapai 80 cm hingga 1 meter. Warga harus beraktivitas dengan melalui genangan. Banjir juga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air. Pengeluaran ekstra sangat memberatkan warga setiap kali banjir menggenangi permukiman mereka. Kemarin sama sekarang. Udah 2 hari ini ya naik lagi ya? Yang ketiga kemarin gede juga. Beli berapa Bu air bersih? 5.000 sepiko. Setiap hari tuh Bu beli Bu? Iya tuh, 3.000. Ininya banjir. Terus solusinya apa Bu? Solusinya beli air pikulan, 1 pikul 5.000, ngedorong. Ya yang seharusnya nggak ngeluarin duit ekstra, ngeluarin. Ya gitu Bang. Yang mandinya. Banjir di kawasan Muara Angke ini sempat surut, namun dalam 2 hari terakhir banjir kembali merendam permukiman mereka. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan ulat bulu muncul dekat SD membuat siswa gatal-gatal di Madiun, Jawa Timur. Sementara di res area Tol Ngawi Solo Sragen, Jawa Tengah, petugas evakuasi 18 ekor ular kobra. Ribuan ulat bulu bersarang di sebuah pohon mangga dekat SD Negeri Meruak 03, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Ulat bulu tersebut membentuk koloni dan menyebar di beberapa tempat. Meski belum masuk ke kelas, keberadaan ulat bulu membuat resah guru dan murid. Akibat ulat bulu, sejumlah murid yang baru saja masuk sekolah usai libur panjang alami gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Setidaknya ada 10 murid yang mengalami gejala itu. Agar tidak semakin menyebar, pihak sekolah memulangkan lebih awal para murid dan menghubungi petugas damkar untuk membasmi ulat bulu tersebut. Di mana ulatnya? Di mana? Di pohon atau pohon? Gimana? Rasanya gimana? Gatal gitu? Panas gitu nggak deh? Panas ya? Petugas pemadam menyemprotkan cairan insektisida untuk memusnahkan ulat bulu tersebut. Proses itu selesai dalam 1 jam. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Tim Damkar Sragen mengevakuasi induk ular kobra Jawa yang sedang mengerami telurnya di sebuah kamar mandi res area Tol Ngawi Solo, Sragen, Jawa Tengah. Saat proses evakuasi, petugas menemukan sejumlah anakan ular kobra yang baru menetas. Saat semuanya ditangkap, ular tersebut berjumlah 18 ekor. Sebelumnya, keberadaan ular diketahui seorang pengunjung yang melihat 2 ekor ular di kamar mandi. Saat diperiksa, petugas menemukan lubang yang diduga sarang mereka. Petugas pun harus membongkar lantai kamar mandi untuk mengevakuasi semua ular tersebut. Setelah penanganan selesai, pihak damkar memastikan bahwa kondisi di res area kembali aman dan tidak ada lagi ular yang dapat membahayakan pengunjung. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekali. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.